Dari bahasa yang diucapkan saya saring seakan-akan Gus Nur itu sudah melebihi Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Dan celakanya orang-orang kayak gini juga banyak pengikutnya, banyak muridnya. Matamu picek. Ada dus. Ki umpamane dus. Umpamane pisu anem ki mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sponsor dan sahabat air mana saja Anda berada. Masih ingat beberapa hari yang lalu ketika Gus Nur dalam sesi persidangan itu didampingi oleh para pendukung beliau, yang beberapa diantaranya itu adalah sepertinya para ustadz ya, yang berpakaian putih. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka itu mengatakan bahwa andaikan tidak ada orang seperti Gus Nur ya, ustadz seperti Gus Nur ya, mungkin ya katanya kita ini sudah ditimpa ya musibah, bahkan Indonesia menurutnya itu bisa ditimpa musibah andaikan tidak ada orang yang seperti Gus Nur ya. Tentu pernyataan ini betul-betul di luar nalar kita untuk kemudian memahaminya, dan ini yang kemudian mendapat respon daripada warganet ya, dan memberikan ya tanggapan terkait dengan pernyataan ya orang ini ya terhadap Gus Nur, dan seolah ya memang tak mau berhenti Gus Nur ya, selain proses ya dinamika dalam persidangan yang kita lihat sejak awal hingga saat ini. Di luar persidangan, publik pun memberikan ya pandangan-pandangan yang bervariasi, dan warganet ya tentu punya hak untuk kemudian menilai ya, karena ini betul-betul sudah menyita perhatian publik. Jadi ketika ada pro kontra yang sering disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan, memang begitu adanya. Karena di luar ini ya warganet memang itu pro kontra ya dalam menyikapi ya peristiwa ini. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan daripada warganet ini ya terkait dengan perjalanan ya polemik mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi, yakni Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono, yang betul-betul membuat publik itu pun ya memberikan tanggapan yang bervariasi. Mari kita simak. Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur. Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga Bapak ini ngomong jika di Indonesia ini tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia ini sudah dilenyapkan sama Allah. Dengan berkata Allahu Akbar, dengan berkata Quran, berarti membawa identitas Islam, atau memang dia tokoh agama. Dari bahasa yang diucapkan saya saring seakan-akan Gus Nur itu sudah melebihi Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Dan celakanya orang-orang kayak gini juga banyak pengikutnya, banyak muridnya. Saya cuma bisa berharap semoga kita tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang berpolitik menggunakan identitas Islam. Karena saya sendiri juga orang Islam, tapi mendengarnya kayak gini sedih gitu loh. Kok bisa cara berpikirnya kok seperti ini, bagaimana gitu loh. Dan semoga kita semua bisa beragama menggunakan akal, bukan atas dasar doktrin dari guru. Kita hormat kepada guru bagus, tapi jangan sampai kita terdoktrin atau sampai menghilangkan akal rasional kita atau common sense kita. Tapi kalau kita beragama sudah tidak lagi memakai akal dan rasional, apapun yang dikatakan guru kita, entah itu baik entah itu buruk, semua dituruti. Nah ini yang bikin care. Lah ya kalau pas gurunya bener, lah kalau enggak. Oke ya, salam cerdas. I love you. I love you. Matamu picek. Ada dus. Ki umpamane dus. Umpamane pisu anem ki mandi. Walah lawanem picek kabeh ngene. Janjos ya. Ngono kok Gus lho piye to? Halah dus karepem. Wadah. Dan saya nggak mau minta maaf, ya, kecuali aduh katanya Gus, tapi lisan sama hatinya keras, tidak mau meminta maaf ya, dan kena kasus hukum dan di penjara, itu kan berarti salah.
Kalau tidak salah, tidak mungkin polisi menangkap ataupun memperpidanakan ya. Makanya jadi orang itu, jika kita tidak mau dihukum, ya jangan melanggar hukum. Apalagi melakukan kesalahan. Ustaz harus menyontohkan yang bagus. Jadi ilmu itu harus apa yang dikeluarkan dari lisan dan hatinya gitu. Tapi kalau mulutnya seperti itu, terus bagaimana pengikutnya? Dakwah itu harus dengan hati. Masa mengajarkan kekerasan? Subhanallah. Subhanallah. Salah. Ternyata ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Oh, Nur. Aduh, kurang kerjaan sampai niku. Kurang kerjaan. Nganu pengupek ijazah Pak Jokowi. Hah? Ngapain sampai niku, ha? Kapok-kapok wis dihukum maneh. Hah? Aduh ya Allah. Sudah sering dihukum ya Gus Nur, 2 kali ini ya. Wis lofot ya Nur. Lofot ngisi-ngisi awakmu. Ya, itulah respon daripada publik ya, warganet ini terkait dengan ya situasi dan kondisi Sugi Nur ya. Baik karena kelakuan-kelakuan aneh yang selalu dimunculkan oleh Gus Nur, maupun bagaimana tindakan-tindakan daripada pendukung Gus Nur, para fans Gus Nur yang selalu memadati ya ruang sidang ketika persidangan itu berlangsung, dan sekaligus selalu membawa narasi-narasi ketika selesai sesi persidangan. Ini yang kemudian mendapatkan respon ya beragam daripada warganet, dan itu menunjukkan bahwa memang di luar sana ada pro kontra. Tidak bisa dinafikan ya bahwa dampak daripada tindakan Sugi Nur dan Bambang Trimulyono melakukan mubahalah itu telah membuat ya keresahan ya di ruang-ruang publik ya, khususnya di media sosial, di mana warga kemudian memberikan tanggapan yang ini bervariasi. Tetapi umumnya tanggapan-tanggapan daripada warganet ini ya lebih pada ini ya mengkritisi habis Sugi Nur dan orang-orangnya karena kelakuan-kelakuan aneh yang diperlihatkannya di depan publik. Salah satunya tadi adalah ketika seorang ustadz itu kemudian memberikan dukungan moral kepada Gus Nur, tetapi publik melihatnya itu sudah kelewatan. Kok bisa-bisanya Gus Nur dipersepsikan seperti ya ulama besar ya, yang katanya andaikan tidak ada dia bakal Jawa Tengah ini bisa dikenakan musibah, bahkan Indonesia. Ini kan pernyataan ngawur ya dari seorang yang nampaknya dia seorang ustadz, dan ini kan sebuah narasi yang seolah-olah menempatkan Gus Nur ini seperti manusia yang seperti apalah yang wow ya, padahal ya kalau kita lihat rekam jejaknya Gus Nur ini ya memang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi ketika dia berceramah, dan itu tidak bisa ya kita nafikan. Dia adalah seorang dai yang berbeda dengan dai-dai pada umumnya ya, yang biasanya seorang dai yang santun menyampaikan ceramah, memilih diksi-diksi kata yang begitu menyejukkan, tetapi hal yang berbeda ditampilkan oleh Sugi Nur. Dan ketika kemudian ya warganet memberikan kritikan ya kepada Sugi Nur, ya tentu karena mereka sudah memiliki ya rekam-rekam jejak daripada Gus Nur yang memang itu sangat tidak berkesesuaian dengan spirit ya Islam sebagai agama yang selalu menghendaki agar kita berdakwah dengan ya bil hikmah ya, dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bijak yang menyejukkan dan mengajak umat kepada kebaikan. Dan inilah yang terjadi pada diri Gus Nur saat ini. Dia pun menjadi bulan-bulanan pada warga net. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.